Halo adik-adik semua, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan pada materi berikutnya. Di video kali ini kita masih membahas tentang pecahan, yaitu tentang operasi hitung pada pecahan. Operasi hitung yang pertama-tama kita bahas adalah penjumlahan pada pecahan. Aturan-aturan yang berlaku pada penjumlahan pecahan adalah jika pecahan yang dijumlahkan memiliki penyebut yang sama, maka pembilangnya bisa langsung kita jumlahkan. Penyebutnya tetap ya, tidak berubah. Kemudian yang kedua, jika penjumlahan pecahan memiliki penyebut yang berbeda, maka pertama-tama kita samakan dulu penyebutnya dengan mencari KPK. Apabila penyebutnya sudah sama, baru kita bisa langsung jumlahkan pembilangnya. Contoh, 2/8 ditambah 3/8. Kalian perhatikan penyebutnya. Sini penyebutnya sama tidak? Iya betul sama, yaitu 8 ya yang di bawah itu. Kalau sudah sama, maka penjumlahannya lebih mudah, yaitu pembilangnya saja kita langsung jumlahkan. Sedangkan penyebutnya tetap kita tulis 8. Berarti 2/8 ditambah 3/8 hasilnya adalah 2 tambah 3 sama dengan 5 kan? Kemudian 8-nya tetap kita tulis ya. Berarti 2/8 tambah 3/8 sama dengan 5/8. Soal kedua, 1/5 ditambah 2/5. Perhatikan penyebutnya sama atau tidak? Iya, sama ya, yaitu 5. Berarti lebih mudah ya, kita tinggal jumlahkan bilangan yang di atasnya atau pembilangnya. 1/5 tambah 2/5 sama dengan 3/5. Soal berikutnya 2/5 ditambah 1/3. Perhatikan dulu penyebutnya. Di sini penyebutnya yang pertama adalah 5, pecahan yang kedua penyebutnya adalah 3. Berarti tidak sama kan? Oke, langkah pertamanya berarti kita samakan dulu penyebutnya. Dengan cara apa? Kita cari KPK. Oke, pakai cara itu ya, tabel aja ya untuk mencari KPK 3 dan 5. Kalian perhatikan, Ibu juga sudah pernah menerangkan di video-video sebelumnya ya. Ada di link deskripsi ya. 3, 5, kita tarik garis, kita bagi 3 dulu. 3 bagi 3 hasilnya 1. 5 bagi 3 tidak bisa kan, berarti kita tetap tulis 5. Kemudian kita tarik garis lagi, kita bagi 5 sekarang. Yang 1 bagi 5 kita tetap tulis 1 ya. Kemudian 5 bagi 5, 1. Kalian perhatikan di bawahnya sudah bentuk 1 dan 1. Kalau sudah seperti itu berarti sudah selesai. KPK-nya adalah yang diberi warna merah, yaitu 3 dikali 5, hasilnya 15. Kalau sudah dapat KPK-nya, berarti kalian ubah pecahan yang tadi itu penyebutnya menjadi per 15. Oke, perhatikan. Di sini 2/5. Berarti kita ubah supaya penyebutnya atau bilangan di bawahnya menjadi 15. Karena di sini 5, supaya jadi 15 kan dikali 3. Oke. Kalau bawah dikali 3, atas pun harus dikali 3. Ya, berarti 2 kali 3 per 5 kali 3. Ditambah sekarang yang penyebutnya 3. Supaya jadi per 15 kan 3 dikali 5 ya. Di bawah dikali 5 berarti atas juga harus dikali bilangan yang sama, yaitu kali 5. Berarti 1 kali 5 per 3 kali 5. Nah, kita tinggal hitung nih, 2 kali 3 hasilnya 6, 5 kali 3 kan per 15. Berarti 6/15 ditambah 5/15. Hasilnya adalah 11/15. Soal berikutnya, 1/2 ditambah 2 1/4. Kalian perhatikan, ternyata ini bentuknya bukan pecahan biasa ya, tapi bentuk pecahan campuran.
Nah, untuk pecahan campuran caranya seperti ini. Yang 1 dan 2-nya kita gabungkan ya. Jadi kurung buka 1 ditambah 2, kurung tutup. Nah, kemudian yang pecahannya digabung dengan pecahan ya. Berarti ditambah 1/2 ditambah 1/4. Nah, sekarang yang 1 tambah 2-nya kita bisa hitung sendiri ya atau terpisah. Hasilnya adalah 3. Lalu perhatikan yang pecahannya 1/2 ditambah 1/4. Penyebutnya sudah sama belum? Oke, belum sama. Berarti kita harus cari dulu KPK-nya untuk menyamakan penyebut. Di sini penyebutnya adalah 2 dan 4. Berarti kita cari KPK-nya dengan cara tabel adalah 2, 4. Kita tarik garis bagi 2, hasilnya adalah 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, hasilnya 2. Kita tarik garis lagi, yang 1 dibagi 2 tetap 1 ya, kita tulisnya. Kemudian 2 bagi 2 hasilnya 1. Karena bentuknya sudah 1-1, berarti KPK-nya adalah yang diberi warna merah, yaitu 2 dikali 2, hasilnya adalah 4. Berarti pecahan yang berbeda penyebut itu kita samakan penyebutnya menjadi 4. Nah, pecahan pertama adalah 1/2, berarti penyebutnya 2. Supaya penyebutnya jadi 4, berarti yang 2 kita harus kalikan 2 kan, supaya 4. Nah, di bawah dikalikan 2 berarti pembilangnya atau bilangan yang di atasnya harus dikali 2, yaitu bilangan yang sama ya. Begitu juga yang 1/4. Supaya penyebutnya 4, berarti kan 4 dikali 1. Di atasnya pun kita kalikan juga 1. Berarti 3 ditambah 1 kali 2 per 2 kali 2 ditambah 1 kali 1 per 4 kali 1. Hasilnya 3 ditambah 2/4 ditambah 1/4. Di sini udah sama kan penyebutnya? Kalau udah sama, lebih mudah kita hitung ya, tinggal kita jumlahkan yang pembilangnya atau yang di atasnya. Berarti 2 ditambah 1 kan yang di atasnya. Hasilnya adalah 3/4. Berikutnya kita akan membahas operasi hitung pengurangan. Aturan-aturan yang berlaku pada pengurangan bilangan pecahan adalah 1. Jika pecahan yang dikurangkan memiliki penyebut yang sama, maka pembilangnya atau yang bilangan di bagian atas bisa langsung kita kurangkan. Yang kedua, jika pengurangan pecahan memiliki penyebut yang berbeda, maka pertama-tama kita samakan dulu penyebutnya dengan cara mencari KPK. Apabila penyebutnya sudah sama, baru kita bisa langsung mengurangkan pembilangnya. Jadi, pada dasarnya aturan yang berlaku pada pengurangan sama persis dengan aturan yang berlaku pada penjumlahan. Contohnya, 4/6 dikurangi 1/6. Kalian perhatikan penyebutnya, sama atau tidak? Di sini sama ya, penyebutnya yaitu 6. Berarti lebih mudah, kita tinggal kurangkan pembilangnya, yaitu 4 dikurangi 1 ya. Hasilnya adalah 3/6. Contoh keduanya, 5/7 dikurangi 3/7. Perhatikan penyebutnya sudah sama, yaitu 7. Berarti kita tinggal kurangkan yang atasnya, yaitu 5 dikurangi 3. Hasilnya adalah 2/7. Soal berikutnya 3/4 dikurangi 2/6. Perhatikan di sini penyebutnya. Yang satu adalah 4, pecahan yang lain adalah 6 penyebutnya. Berarti kita samakan dulu penyebutnya ya. Kita cari dulu KPK-nya, 4 dan 6 dengan cara tabel. 4, 6 kita bagi 2. Hasilnya adalah 2 dan 3. Kita tarik garis lagi, kita bagi 2 lagi. 2 bagi 2 hasilnya 1. 3 bagi 2 tidak bisa, berarti kita tetap tulis 3. Kita tarik garis lagi, sekarang kita bagi 3. 1 dibagi 3 tetap kita tulis 1. 3 bagi 3 hasilnya adalah 1. Kalau sudah bentuknya 1-1 berarti kita cari KPK-nya dengan cara mengalihkan bilangan-bilangan yang berwarna merah atau bilangan-bilangan pembagi.
Berarti KPK sama dengan 2 kali 2 kali 3. Hasilnya adalah 12. Berarti kita samakan penyebutnya atau kita ubah penyebutnya menjadi 12. Pecahan pertama kan penyebutnya di sini 4. Supaya penyebutnya jadi 12, berarti kan 4-nya harus kita kali 3. Kalau bawah dikali 3, di atas pun wajib kita kali 3. Ya. Berarti 3 kali 3 per 4 dikali 3. Kemudian yang 2/6-nya. Supaya per 12 berarti kan 6-nya kita kali 2. Atasnya pun harus kita kali 2. Ya, berarti 2 kali 2 per 6 kali 2. Sama dengan berarti 9/12 dikurangi 4/12. Kalau udah sama penyebutnya kan kita lebih mudah dikurangkan saja ya. 9 dikurangi 4 hasilnya adalah 5/12. Soal berikutnya. 3 2/3 dikurangi 1 2/4. Nah, di sini kalian perhatikan bentuknya pecahan campuran kan? Berarti caranya mirip dengan yang penjumlahan yang tadi di atas ya. Kita gabungkan dulu ya 3 dan 1-nya di sini ya. Dalam kurung 3 dikurangi 1. Kemudian yang pecahan kita gabung dengan pecahan ya. Ditambah, nah di sini pecahannya kan 2/3. Berarti 2/3 dikurangi 2/4 di dalam kurung juga. Kita kerjakan masing-masing. 3 dikurangi 1 hasilnya 2 ya. Nah, di sini yang pengurangan pecahan kan penyebutnya beda. Yaitu penyebutnya itu yang satu 3, yang satu lagi 4. Berarti kita harus samakan dulu penyebutnya dengan cara mencari apa? KPK. 3 dan 4. Kita cari KPK-nya dengan cara tabel, berarti kita tarik garis bagi 2, 3 bagi 2, tetap 3 ya. 4 bagi 2 hasilnya 2, kita tarik garis lagi dibagi 2, 3 bagi 2 tetap 3, 2 bagi 2 hasilnya 1, kita tarik garis lagi bagi 3, 3 bagi 3 hasilnya 1, 1 bagi 3 kita tetap tulis 1. Udah bentuk satu-satu berarti KPK-nya adalah yang berwarna merah. 2 kali 2 dikali 3 hasilnya 12. Berarti supaya penyebutnya 12, nah yang penyebutnya 3 atau 2/3 ini kita harus kalikan berapa supaya 12? Ya, supaya 12 3 dikali 4. Berarti yang di atasnya juga harus dikali 4. Jadi 2 kali 4 per 3 kali 4. Dikurangi. Nah, yang 2/4 menyebutnya 4 supaya jadi per 12. Berarti kan 4 dikali 3. Di atasnya harus dikali 3 juga. Yaitu 2 kali 3 per 4 kali 3. Kita tulis lagi sama dengan 2 ditambah 8/12 dikurangi 6/12. Ya. Di sini udah sama kan penyebutnya jadi per 12. Kita tinggal kurangkan pembilangnya. Yaitu 8 dikurangi 6. Berarti 2 per 12. Sampai sini sebenarnya sudah selesai, nggak masalah, sudah betul. Tapi kalau kalian masih mau menyederhanakannya, maka 2/12-nya kalau kita sederhanakan kan atas bawah dibagi FPB atau bilangan yang sama. Berarti 2/12 kita sama-sama bagi 2. 2 bagi 2 kan hasilnya 1, 12 bagi 2 hasilnya 6. Berarti bentuk sederhananya adalah 21/6. Berikutnya adalah perkalian. Aturan-aturan yang berlaku pada perkalian pecahan adalah 1. Operasi hitung perkalian pada pecahan tidak terpengaruh oleh penyebut dari pecahan tersebut. Penyebutnya sama maupun berbeda, maka penyelesaiannya akan sama, yaitu pembilang kali pembilang dan penyebut dikali penyebut. Yang kedua, untuk pecahan campuran, maka harus diubah dulu menjadi pecahan biasa. Setelah itu baru bisa dilakukan operasi perkalian sesuai dengan langkah-langkah yang di atas. Contoh soal 2/3 dikali 1/3. Di sini kalian perhatikan penyebutnya sama ya, yaitu 3. Tapi kita menyelesaikan perkalian tidak terpengaruh ya. Pokoknya yang di atas atau pembilang dikali pembilang per penyebut dikali penyebut.
Berarti 2 dikali 1 per 3 kali 3. Hasilnya adalah 2/9. Soal berikutnya, 3/7 dikali 2/3. Berarti kita kalikan saja ya. 3 dikali 2 per 7 kali 3. Sama dengan 6/21. Lebih mudah kan perkalian pada pecahan? Tidak perlu kalian samakan penyebutnya ya. Langsung aja kali ya. Yang atas kali atas, bawah kali bawah. Bagaimana kalau soalnya seperti ini? 1/2/5 dikali 3/4. Berarti kan ada bilangan pecahan campurannya ya. Nah, untuk dikalikan, kalian harus ubah dulu nih pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Caranya seperti apa? Nah, untuk mengubah menjadi pecahan biasa, maka 1/2/5. Kalian harus mengalihkan 5 dengan 1 dulu. Yang penyebutnya ya, 5 kita kalikan dengan bilangan 1. 5 kali 1, hasilnya berapa? 5. Kemudian hasilnya itu kalian jumlahkan dengan pembilangnya. Di sini pembilangnya 2. Ya, berarti 5 ditambah 2. Hasilnya adalah berapa? 7. Berarti 1/2/5 kalau kita ubah jadi pecahan biasa menjadi 7/5. Ingat, penyebutnya tidak berubah ya. Berarti 7/5 dikali 3/4. Kalau sudah seperti ini, baru bisa kita kerjakan operasi perkaliannya ya. 7 dikali 3 per 5 kali 4. Hasilnya adalah 21/20. Kalian perhatikan. Pembilangnya 21, penyebutnya 20. Berarti pembilang lebih besar dari penyebut. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kalau kita mau sederhanakan atau bisa kita ubah jadi pecahan campuran. Karena pembilang lebih besar dari penyebut. Bagaimana cara mengubah menjadi pecahan campuran? Kita bagi aja, 21 bagi 20 hasilnya berapa? Hasilnya 1, Bu. Tulis satunya. Sisanya berapa? Sisanya 1. Berarti kita tulis juga sisanya di atasnya ya. Berarti 1/20. Kalau penyebut selalu tidak berubah. Soal berikutnya. 2/1/4 dikali 1/2. Nah, ini lebih itu lagi nih, lebih rumit nih. Keduanya adalah bilangan pecahan campuran. Berarti kita ubah dulu ya keduanya jadi pecahan biasa. 2/1/4 jadi pecahan biasanya gimana? 2 dikali 4 hasilnya berapa? Betul, hasilnya 8. Kemudian hasilnya kita tambahkan 1 atau pembilangnya. Berarti 8 tambah 1 hasilnya 9. Jadi pecahan biasanya adalah 9/4. Ingat penyebutnya nggak berubah. Kemudian dikali 1/2. 1/2 kita ubah jadi pecahan biasa. 1 dikali 2 ditambah 1. 1 kali 2 hasilnya 2 ditambah 1 hasilnya 3. Berarti 3/2. Kalau sudah bentuk pecahan biasa, kita bisa langsung lakukan perkalian ya. 9 dikali 3 per 4 dikali 2. Hasilnya adalah 27/8. Sebenarnya sampai sini juga sudah boleh ya 27/8. Tapi kalau kalian mau mengubah jadi pecahan campuran juga bisa. Karena di sini pembilangnya 27 lebih besar dari penyebutnya. 27 dibagi 8 hasilnya adalah 3 ya. Karena 8 kali 3 itu 24. Berarti sisanya adalah 3. Kita tulis 3 di atasnya. Berarti 27/8 kalau kalian mau ubah jadi pecahan campuran menjadi 3/8. Pembagian. Aturan-aturan yang berlaku pada pembagian adalah 1. Operasi hitung pembagian pada pecahan tidak terpengaruh oleh penyebut dari pecahan tersebut. Penyebutnya sama maupun berbeda, maka penyelesaiannya akan sama, yaitu bentuk pembagian itu kita ubah menjadi bentuk perkalian. Tetapi pecahan yang berada di sebelah kanan dari pembagian kita balik. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang.
Ingat ya anak-anak, kalau bentuk pembagian pecahan kalian pasti harus mengubah jadi perkalian ya. Aturan kedua untuk pecahan campuran seperti juga perkalian ya, kita harus ubah dulu menjadi pecahan biasa. Baru bisa kita lakukan langkah-langkah yang di atas. Contoh soal 1/4 dibagi 3/4. Kalian perhatikan penyebutnya sama tidak? Di sini penyebutnya sama ya, yaitu 4. Tetapi untuk pembagian itu penyebut tidak pengaruh, sama maupun beda. Tetap saja kita harus ubah dulu pembagian ini menjadi perkalian. Setelah diubah jadi perkalian, maka bilangan pecahan yang berada di sebelah kanan pembagi, di sini sebelah kanan pembagi adalah 3/4. Kalian harus balik posisinya. Jadi kalau dibalik 3/4 itu menjadi 4/3. Oke, ibu ulangi. 1/4 dibagi 3/4 itu sama dengan 1/4 dikali 4/3. Kalau sudah diubah menjadi bentuk perkalian, maka kita bisa langsung kerjakan. Atas kali atas, bawah kali bawah. Berarti 1 kali 4 per 4 kali 3. Hasilnya adalah 4/12. Sampai sini sebenarnya sudah boleh ya. Tapi kalau kalian mau menyederhanakan 4/12 ini bisa juga, yaitu menjadi 1/3. Dari mana 1/3, Bu? Yaitu 4 dan 12-nya kita cari FPB-nya, yaitu 4 ya. Berarti atas dan bawah sama-sama dibagi 4. 4 dibagi 4 hasilnya 1, 12 dibagi 4 hasilnya 3. Soal kedua, 2/7 dibagi 3/5. Kita ubah dulu ya jadi bentuk perkalian. Berarti 2/7 dikali, ingat dibalik, 3/5 menjadi 5/3. Kemudian sama dengan 2 kali 5 per 7 kali 3. Hasilnya adalah 10/21. Soal berikutnya 21/3 dibagi 3/4. Perhatikan di sini adalah bilangan pecahan campuran 21/3. Nanti kita ubah dulu ya jadi pecahan biasa. 2 dikali 3 hasilnya 6 kan. Kemudian kalian tambahkan dengan 1. Berarti 7/3 dibagi 3/4. Kalau sudah jadi bentuk pecahan biasa semua tinggal kita ubah jadi bentuk perkalian. Berarti 7/3 dikali 4/3. Ingat dibalik ya yang sebelah kanannya. Setelah jadi bentuk perkalian tinggal kita kalikan atas dengan atas, bawah dengan bawah. 7 dikali 4 per 3 dikali 3 ya. Hasilnya adalah 28/9. Di sini karena pembilang lebih besar dari penyebut, maka bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. 28/9. 28 dibagi 9. Hasilnya adalah 3 ya. Karena 3 kali 9, 27. Sisanya 1. Berarti kita tulis satunya di atas. Jadi bentuknya menjadi 31/9. Soal selanjutnya. 31/6 dibagi 21/2. Nah, perhatikan ya ini pecahan campuran. Kita ubah dulu semuanya menjadi pecahan biasa. 31/6. 3 dikali 6. 18 kan, ditambah 1, berarti 19/6. Kemudian yang 21/2 kita kalikan dulu 2 kali 2, 4 kan, ditambah 1 menjadi 5/2. Setelah itu kita ubah jadi bentuk perkalian. 19/6 dikali, dibalik ya, yang 5/2-nya menjadi 2/5. Kalau sudah bentuk perkalian, tinggal kita kalikan atas dengan atas, bawah dengan bawah. Berarti 19 dikali 2 per 6 dikali 5. Hasilnya adalah 38/30. Sampai sini juga sudah boleh atau kalian mau ubah jadi pecahan campuran karena pembilangnya lebih besar dari penyebut, maka 38/30 itu sama dengan 1/8/30.
Sampai di sini dulu pembahasan tentang pecahan. Untuk lanjutan pembahasan pecahan, kalian bisa lihat di link deskripsi dari video ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi.